Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas Tadris Biologi 2A Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah biologi sel tentang dinding sel. Anggota kami berjumlah 3 anak. Yang pertama, Ika Putri Septiani. Yang kedua, Lalita Hani. Dan yang ketiga, Latifah Asmul Fauzi. Yang pertama adalah pengertian dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan. Di antara dinding sel terdapat noktah dan plasmodesmata yang berfungsi sebagai penghantar rangsang antar sel tumbuhan. Dinding sel juga berfungsi sebagai pencegah pengisapan air secara berlebihan oleh tumbuhan. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas layaknya sel tumbuhan. Namun, hal ini berakibat positif karena dinding-dinding sel dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaringan bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Yang selanjutnya adalah struktur dinding sel. Yang pertama, dinding sel tumbuhan. Pada tumbuhan, dinding-dinding sel sebagian besar terbentuk oleh polimer karbohidrat yang terdiri dari 1. Pektin adalah segolongan polimer heterosakarida yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan darat. Pektin pada sel tumbuhan merupakan penyusun lamela tengah, lapisan penyusul awal dinding sel. 2. Selulosa adalah komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau. Selulosa adalah senyawa organik yang paling umum di bumi. Sekitar 33% dari semua materi tanaman adalah selulosa. Isi selulosa dari kapas adalah 90% dan dari kayu adalah 40-50%. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, hanya dapat dicerna oleh hewan yang memiliki enzim selulase. 3. Hemiselulosa adalah semua polisakarida yang dapat diekstraksi dalam larutan basa atau alkalis. Namanya berasal dari anggapan yang ternyata diketahui tidak benar, bahwa hemiselulosa merupakan senyawa prekursor atau pembentuk selulosa. 4. Lignin atau zat kayu adalah salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Komposisi bahan penyusun ini berbeda-beda bergantung jenisnya. Yang kedua adalah dinding sel bakteri. Pada bakteri, peptidoglikan atau suatu glikoprotein menyusun dinding sel. Dinding sel pada bakteri biasanya tersusun dari peptidoglikan polisakarida yang berpori, sehingga molekul kecil dapat melewatinya. Yang ketiga adalah dinding sel fungi. Fungi memiliki dinding sel yang terbentuk dari kitin, yaitu turunan glukosa yang memiliki kemiripan dalam struktur selulosa. Protein yang terdapat pada dinding sel jamur disebut hidrofobin. Hidrofobin berfungsi untuk memberikan kekuatan pada sel, membantu mengatur pergerakan air yang masuk ke dalam sel, dan membantu sel jamur menempel ke permukaan. Dinding sel pada jamur merupakan lapisan paling luar sel serta mengelilingi membran sel. Kemudian yang keempat adalah dinding sel alga. Dinding sel alga terbentuk dari glikoprotein, pektin, dan sakarida sederhana atau gula. Selanjutnya, fungsi dinding sel. Yang pertama pada tumbuhan. Fungsinya, menjaga tekanan turgor. Yang kedua, memberikan bentuk pada sel. Yang ketiga, membentuk sel. Yang keempat, membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Yang kelima, menentukan laju pertumbuhan. Yang keenam, menyediakan kekuatan mekanis. Yang ketujuh, sifat kaku pada sel dapat membantu tumbuhan berdiri tegak dan mencegah masuknya patogen atau benda asing yang berbahaya ke dalam sel. Yang kedelapan, melindungi sel dari tekanan mekanis. Yang kesembilan, dinding sel bersifat semi-permeable. Yang ke-10, membantu proses difusi materi melalui apoplast. Yang ke-11, sebagai tempat pertukaran zat seperti protein dan molekul-molekul kecil yang masuk atau keluar dari sel. Yang ke-12, menjaga homeostasis pada sel. Yang ke-13, berperan sebagai hormon karena mengandung oligosakarin. Yang ke-14, sebagai tempat penyimpanan karbohidrat. Selanjutnya, fungsi dinding sel pada bakteri, yaitu
Yang pertama, melindungi organel-organel yang terletak di dalam sel. Yang kedua, memberikan bentuk pada sel. Yang ketiga, mencegah sel pecah akibat perubahan tekanan osmotik. Selanjutnya ada jamur. Yang pertama, menentukan pola pertumbuhan sel. Yang kedua, sebagai pelindung struktural. Yang ketiga, sebagai media interaksi sel dengan organisme lain. Yang keempat, sebagai tempat pengikatan dalam reaksi enzim. Yang kelima, melindungi sel dari perubahan tekanan osmotik sehingga sel tidak pecah. Selanjutnya, fungsi dinding sel pada alga. Yang pertama, membantu melindungi sel. Yang kedua, sel menjadi lebih kuat. Yang ketiga, sebagai media antara sel dengan sekelilingnya. Yang keempat, membantu dalam komunikasi antara satu sel dengan sel-sel lainnya. Yang kelima, dinding sel bersifat permeable. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.